Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, salam damai untuk kita semua. Semoga damai dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus yang hadir, Sang Allah beserta kita, senantiasa memenuhi hidup dan perjalanan saudara-saudari dimanapun berada. Masih dalam nuansa Natal dan juga Tahun Baru, hari ini kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan, atau yang biasa disebut Teofani atau Epifani. Saya masih teringat waktu saya masih kecil, SD dan juga SMP. Pada waktu merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan, biasanya saya mengikuti 3 raja. Bersama Sang Bintang, kami berjalan dari rumah ke rumah dari kampung kami dan memperkenalkan diri kepada umat bahwa saya adalah Raja Melkior, saya adalah Raja Gaspar, Baltasar dan juga Bintang. Di sana kami memberikan kabar gembira kepada seluruh penghuni rumah dan juga memberkati rumah itu atas nama Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, hari ini pastilah kita akan dikunjungi oleh 3 raja. Dan secara misterius, secara mistik dan secara spiritual, kita pun akan dikunjungi oleh Bintang dan ketiga raja, orang Majus dari timur. Dan untuk mendalami perayaan hari ini, mari kita kembali memperdengarkan bacaan Injil yang kita bacakan pada hari ini. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 1-12, menceritakan bagaimana sebuah bintang menuntun perjalanan orang-orang Majus dari timur. Pertama-tama, mari kita lihat orang-orang Majus. Orang-orang Majus diterjemahkan sebagai mereka yang bijaksana. Mengapa mereka disebut bijaksana? Inilah yang harus kita telah. Mereka disebut bijaksana atau orang Majus karena mereka memusatkan ilmu pengetahuan pada bintang. Kita tahu bahwa bintang senantiasa berada di atas langit, lebih tinggi daripada manusia, lebih tinggi dari gunung yang tinggi, yang kokoh. Dan di sanalah pusat pengetahuan, terang dan kebenaran hadir. Bagi kita yang memusatkan perhatian dan cinta kasih kita dan seluruh kekuatan kita pada Dia yang di atas, Sang terang yang sebenarnya, kita pun akan disebut orang-orang Majus atau orang-orang bijak. Ini adalah sebuah bintang yang ajaib, yang bergerak secara mistik dan misterius. Sebab dia bisa berhenti di mana mereka harus berhenti dan menunjukkan jalan kemana mereka harus melangkah. Disinilah letak kebijaksanaan kita, di mana kita akan dituntun oleh Sang Cahaya, Sang Kebenaran, yaitu Sang Tuhan Kristus yang barusan lahir, yang kita rayakan pada tanggal 25 Desember. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, selain itu kita lihat dalam posisi Raja Herodes yang berada di Yerusalem. Sebab ketika mendengar berita dari ketiga orang Majus, Herodes tergerak oleh kecemburuan. Dia galau, dia tidak nyaman, dia tidak tenang sebab taktanya sudah ada tandingan. Demikian pula kita, hidup kita tidak akan tenang kalau ada tetangga atau ada keluarga yang sudah mulai menandingi kita, atau bahkan ada orang yang selama ini kita anggap kecil, yang tidak punya arti hidup apa-apa, sudah mulai menuai sukses dalam sekolah, dalam usaha bisnis, atau dalam kesuksesan apapun. Kita tidak nyaman melihat kesuksesan orang lain. Kita merasa seolah-olah ditandingi dan kedudukan kita terancam. Dan Herodes dengan keadaan seperti itu, dia bertanya, "Tolong kasih tahu atau beritahu kepada saya bila bintang itu nampak, dan ketika kamu sudah sampai pada tempat itu, beritahukan kepada saya supaya saya pun akan datang menyembah anak itu." Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, karena kecemburuan atau kerakusan akan kekuasaan dan kenikmatan, Herodes sampai membunuh semua bayi di Bethlehem karena tidak sampai menemukan Sang Kristus, Sang Raja yang sebenarnya. Kita takut. Seringkali dalam kehidupan kita tidak nyaman, dan kita berusaha menciptakan kebencian dan bahkan gosip yang tidak pas supaya membunuh sesama yang sudah mulai sukses atau mereka yang sudah bahagia. Itulah kita yang dicerminkan oleh Raja Herodes.
Dan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, lihatlah orang Majus dikatakan bijaksana sebab mereka senantiasa mengikuti pergerakan bintang. Dan lihatlah mereka mampu bersua sang cahaya yang sebenarnya yang ada di dalam kandang yang hina. Bintang yang ajaib itu menuntun mereka sampai di dalam kandang Betlehem. Dan di kandang Betlehem mereka mempersembahkan dupa, emas, dan mur. Dupa adalah sebuah persembahan menandakan keilahian Kristus. Dupa yang kita pakai untuk mendupai altar dan juga meja persembahan adalah sebuah lambang kekudusan bahwa yang kita dupai adalah Allah. Dan juga Matius mengajarkan kepada kita bahwa Kristus adalah Allah itu sebenarnya. Emas adalah lambang kekuasaan bahwa Kristus adalah Raja. Takhta dan mahkota terbuat dari emas. Dan oleh karena itu Yesus adalah Raja. Dia yang Tuhan sekaligus pada saat yang sama adalah Raja. Dan mur atau minyak wangi-wangian adalah sebuah pemberitahuan bahwa Yesus akan mati dan dibalut oleh minyak wangi yang kita tahu dibalut oleh orang-orang yang dekat dengan Yesus pada saat Yesus berada di dalam kubur, atau bahkan minyak wangi dibalut pada kaki Yesus oleh wanita yang dianggap berdosa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, misteri besar mulai terbuka dengan teofani atau penampakan Tuhan, di mana Tuhan membuka tirai yang memisahkan dan membutakan mata kita akan keindahan, kekuatan, dan kedigdayaan Sang Maha Kuasa, namun Dia hadir dalam kandang yang hina. Lihatlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, kita perhatikan ketiga raja. Setelah bertemu dengan sang cahaya yang sebenarnya, mereka di dalam mimpi diberitakan untuk mencari jalan lain. Kata jalan diterjemahkan dalam teksnya seperti hodos, sebagai hodos, atau yang mengartikan juga cara hidup. Mereka berubah jalan, tidak ke Herodes, tetapi mencari jalan lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, setelah setiap perjumpaan kita dengan Kristus dalam ekaristi, dalam doa, dalam kegiatan rosario kita, atau apapun, kita pun harus berubah, memilih jalan pulang yang lain. Jalan yang kemarin kita mungkin penuh dengan dosa, penuh dengan egoisme, kita iri, kita tidak tenang terhadap kesuksesan sesama. Mari kita ubah jalan itu, mari kita pulang mengambil jalan lain. Sebab ketika mengambil jalan lain, kita pun akan dicintai Tuhan. Dan lihatlah, terang itu akan semakin menuntun kita sampai kepada cahaya yang sebenarnya, yaitu di surga baka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, selamat merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan, dan semoga sang cahaya dan damai-Nya senantiasa menyertai hidup dan karya saudara-saudara sekalian dimanapun berada.